your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qad qala ta'ala fi muhkam kitabihil karim wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Ashabal fadail, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, para asatid wal ustadzat, para alim, wabil khusus keluarga besar Ibu calon haji Ibu Iin Yunani yang tadi sudah disampaikan sambutannya oleh Kakanda Pak Ekbang, Pak Walis yang saya hormati, juga para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita awali majelis ini dengan memanjatkan puji dan mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meringankan langkah kita dan menggerakkan hati kita untuk bersilaturahim, kaitannya halal bihalal dan syukuran walimatus safar lil hajj Ibu Iin Yunani. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan panjang umur, ditetapkan iman dan Islam, barokah ilmunya, barokah rezekinya, barokah keturunan dan keluarganya. Amin ya rabbal. Para ibu sekalian, haji itu merupakan penggabungan dari syariat nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Baitullah yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji yang ada di kota suci Mekah itu sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ka'bah sudah ada. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Sesungguhnya mula-mula bangunan yang ada di atas muka bumi adalah alladzi bi Bakkah, yaitu bangunan yang ada di kota Bakkah yang sekarang kita menyebutnya kota suci Makkah. Al-Quran menyebutnya bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Jadi ribuan tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, Ka'bah sudah ada, dibangun oleh para malaikat, dan itu menjadi pusat ibadahnya para malaikat yang ada di bumi. Lantas pada masa Nabi Nuh alaihi salam yang kita kenal, ada satu bencana, yaitu banjir bandang. Tidak seperti banjir orang zaman sekarang. Ya, di daerah Kuningan ini tidak ada banjir ya. Apalagi rumahnya Ibu Iin di atas ini bebas tsunami ini, masya Allah. Saya sendiri ya sebulan berapa kali lewat ke sini baru tahu, padahal lewatnya setiap.
Sambil di finish itu saya sambil berpikir nanti rumahnya ketemu enggak nih, udah siang. Di sini sudah ada petugas yang nunggu. Alhamdulillah. Nah kemudian pada masa Nabi Nuh alaihi salam, pondasi Ka'bah yang dibuat oleh para malaikat itu hancur. Maka kemudian Allah dalam rangka untuk mengabadikan Baitullah agar nanti dapat menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi umat-umat yang sesudahnya, Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membawa keluarganya berada di Bakkah itu. Ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim. Di sana Nabi Ibrahim menyatakan kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di satu lembah yang tidak ada pepohonan. Kita apalagi ibu-ibu tinggal di desa Kaduela, ternyata saya baru dengar dari sebutannya Kaduela ya. Kalau saya menyebutnya Kaduela aja. Jadi yang benar Kaduela. Ya seperti tadi Pak Ekbang ini. Kita beruntung ya hidup di Indonesia, lebih-lebih ibu-ibu warga masyarakat Kaduela, di mana tanahnya subur, ya air melimpah, masya Allah. Ini makanya orang Kaduela harus lebih banyak bersyukur kepada Allah. Karunia yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita luar biasa indah dan bagus. Tapi bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam menceritakan, diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada cuma batu, tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Tapi Allah memerintahkan tanda rahmat untuk alam semesta ini dengan mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keluarganya ke sana. Nah setelah Siti Hajar, keluarga Nabi Ibrahim dengan anaknya yang masih bayi bernama Ismail sudah ditempatkan di lembah tersebut, lalu ditinggal oleh Ibrahim untuk waktu yang sekian lama, bertahun-tahun, sampai Nabi Ismail itu masa kanak-kanak sekitar umur 9 tahun baru Nabi Ibrahim datang lagi. Para ibu sekalian, ini kisahnya agar kita mengerti bahwa nusuk atau rangkaian ibadah haji itu adalah penggabungan dari syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Siti Hajar ditinggal oleh suaminya Ibrahim, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu masih bertahan karena beliau masih cukup bekal yang dibawa dari rumahnya. Tapi setelah beberapa hari lewat, bekal yang dibawa sudah habis, makanan sudah habis, air sudah habis. Baru Siti Hajar merasa kebingungan, apalagi mendengarkan bayinya sudah sering menangis karena kehausan. Siti Hajar panik, mencari air, mencari sumber air, tidak ditemukan. Akhirnya Siti Hajar naik ke sebuah bukit yang tidak jauh dari tempat di mana beliau tinggal, yaitu lebih kurang 100 meter dari posisi Baitullah. Naik ke atas, di sana Siti Hajar menemukan satu bukit yang hingga hari ini masih ada, namanya Bukit Sofa. Bukit apa? Sofa. Kenapa Siti Hajar naik ke sana? Karena dari kejauhan Bukit Sofa itu seperti basah, seperti ada sumber air di sana. Maka begitu Siti Hajar naik ke atas, jangankan air yang cukup untuk minum, 1 tetes pun tidak ditemukan di sana. Masya Allah. Tidak putus asa Siti Hajar melihat sekitar 450 meter
Itu ada bukit satu lagi namanya Bukit Marwah. Bukit apa? Bukit Marwah. Di sana juga kelihatannya basah, seperti ada air. Makanya Siti Hajar turun dari sofa, naik lagi ke Marwah untuk mencari air. Di sana pun Siti Hajar tidak menemukan sumber air. Semakin bingung, semakin panik Siti Hajar, balik lagi ke sofa, tidak ketemu air, kembali lagi ke Marwah sampai 7 kali. Yang itu kemudian di dalam rangkaian haji disebut dengan sa'i. Apa? Jadi sa'i itu pertama kali yang mengerjakannya adalah Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tawaf bagaimana? Tawaf itu hubungannya dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu berada di kota India, di negara India. Siti Hawa itu di Jeddah. Di mana? Jeddah. Makanya Jeddah itu bahasa Arab artinya nenek. Sebab nenek kita, Siti Hawa, itu berada di sana. Kenapa? Ada nenek-nenek di sini. Ya, nenek Hawa. Ya. Makanya kota di mana Siti Hawa itu diturunkan disebut kota Jeddah, tempat nenek kita turun di sana. Kodok berjauhan. Nabi Adam di India, Siti Hajar di Jeddah, saling mencari. Karena dulunya bersama-sama di surga. Saling mencari berpuluh-puluh tahun. Akhirnya ketemulah kedua insan ini, dua manusia pertama penghuni bumi ini, Adam dan Hawa, berjumpa di satu bukit namanya Jabal Rahmah. Apa? Jabal Rahmah. Yang kemudian orang-orang yang berhaji itu menjadikannya sebuah rukun untuk wukuf. Makanya kata Nabi, al-hajju arafatu. Intinya haji adalah wukuf di padang Arafah. Tanpa wukuf haji tidak sah. Karena itu termasuk ruknul azam. Rukun yang paling besar di dalam rangkaian manasik haji adalah wukuf di padang Arafah. Kapan ibu wukufnya? Tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya haji itu seperti Al-Quran menyebutkan asyhurum ma'lumat. Waktunya itu sudah ditentukan. Haji itu beda dengan kita umroh. Kalau umroh kapan saja boleh dan sah. Tapi kalau haji waktunya sudah ditentukan, yaitu dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncaknya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini ibu calon haji Ibu Iin ini berarti masuknya gelombang pertama. Gelombang pertama itu berarti nanti tujuannya Madinah dulu, bermalam di Madinah dulu selama 8 hari. Ya, walaupun di sana disunahkan untuk sholat arba'in, tapi kata guru saya, ya, di Madinah itu tujuan utamanya adalah ziarah ke makam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan pertamanya adalah ziarah ke makam Nabi. Lalu sholat arba'in. Pemerintah selalu mengingatkan kepada jamaah arba'in itu hukumnya sunnah, ya. Makanya jamaah haji dianjurkan untuk tidak terlalu ngoyo. Ngerti ngoyo? Memaksakan diri, mementingkan untuk sholat arba'in sehingga tenaga itu terkuras hanya untuk arba'in. Memang itu bagus, ya. Sholat arba'in, sholat 40 waktu. Berarti sekitar 8 hari. Ya, siapa sholat 40 waktu di sana akan selamat dari kesengsaraan di alam kubur. Tapi sunnah hukumnya. Nah, nanti kalau di Madinah itu belum melakukan haji, jadi tetap jaga kesehatan, jaga stamina, ya. Ya, apa namanya itu, ibadah-ibadah, tapi jangan sampai kemudian menguras tenaga. Kata teman-teman saya, ibadah haji itu ibadah fisik, betul nggak? Ya Pak Ustadz, ibadah fisik. Ya ibadah fisik oke, tapi yang paling utama adalah ibadah hati.
Ibadah fisik, ya, karena tawaf kitanya harus jalan, nggak bisa duduk di pojok masjid kemudian sudah tawaf belum, sudah kapan? Karena tawaf itu ya kita harus mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, butuh tenaga, butuh fisik yang kuat, badan yang kuat. Kemudian sa'i, jalan dari Sofa ke Marwah, kembali lagi Marwah ke Sofa, balik lagi Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dan itu kalau dijumlah Ustaz, antara Sofa dengan Marwah itu kan 450 meter, hampir setengah kilo. Kali 7 berapa? 3 kilo setengah. 3 kilo, seperti kita berjalan sepanjang 3 kilo setengah. Tawaf 7 putaran juga kurang lebih 3 kilo setengah. Itu butuh stamina, butuh tenaga yang kuat. 450 meter. Kemudian apalagi tawaf tadi? Tawaf itu pertama kali yang melakukannya Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah mempertemukan kembali Adam dan Hawa di Jabal Rahmah sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas dipertemukan suami istri ini, Nabi Adam kemudian tawaf di Baitullah. Jadi tawaf itu yang pertama Nabi Adam, selain malaikat. Kalau malaikat sejak dulu sudah, ya. Dan kemudian tidak ada seorang nabi pun yang tidak tawaf, semuanya tawaf. Bahkan Nabi Nuh beserta rombongan ketika di dalam Bahtera, kahatos ibu Bahtera, naon? Apa naca? Kapal besar, ya. Kapal besar, kapal laut itu namanya Bahtera. Itu pada saat sampai di Masjidil Haram, sampai di Ka'bah, itu perahunya Nabi Nuh berputar-putar sebanyak 7 kali. Tawaf. Subhanallah. Dan banjir pada masa Nabi Nuh alaihi salam itu tidak seperti banjir-banjir zaman sekarang yang kita sering tahu di berita. Tapi banjir pada masa Nabi Nuh itu semua permukaan bumi tenggelam, termasuk Kaduela. Makanya ada telaga, mungkin sisa-sisanya itu. Jadi semua permukaan bumi tenggelam. Jadi tidak ada kehidupan. Makanya Nabi Nuh itu dijuluki Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua setelah Adam alaihi salam. Karena apa? Yang tidak ikut di bahteranya Nabi Nuh semuanya mati. Jadi apa yang ada sekarang itu berarti dulunya berada di kapalnya Nabi Nuh, termasuk macam-macam binatang, macam-macam burung, segala macam binatang yang hari ini ada, itu berarti dulu ikut di dalam bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Nah kemudian ada apa lagi? Ada Jumratul Aqabah, ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra semata wayang yang paling dicintainya, Ismail alaihi salam. Nabi Ismail, kalau kata bahasa kita sekarang mah sedang lucu-lucunya, ya, sedang menyenangkan kedua orang tuanya. Tiba-tiba Allah menguji Nabi Ibrahim agar Ismail, anak semata wayang itu, dikorbankan, disembelih. Siapa yang memerintahkan? Allah. Pada malam pertama malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim ragu, apakah benar ini perintah dari Allah atau jangan-jangan ini godaan setan saja. Maka pada malam ke-9-nya Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama seperti di tanggal 8. Makanya tanggal 8 itu disebut hari Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah yang kita disunahkan puasa itu hari Tarwiyah. Artinya masih bingung. Nabi Ibrahimnya masih bingung, ini mimpi saya ini betul-betul adalah perintah Allah atau jangan-jangan ini godaan setan. Di malam Arafah, malam 9, Nabi Ibrahim bermimpi lagi sama seperti yang kemarin, diperintahkan untuk mengorbankan Ismail. Maka pada hari ke-10, tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim membawa anaknya itu ke Jabal Kurban. Sekarang masih ada seperti kubah kecil, seperti menara apa nama itu yang di atas masjid itu, apa namanya, kubah ya,
ada kubah kecil di sana, Jabal Rahmah, Jabal Kurban, tempat di mana dulu Nabi Ismail itu akan dikorbankan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Karena ini perintah Allah. Kalau perintah Allah jelas ini adalah berupa ketaatan, ibadah kepada Allah. Makanya setan iblis menggoda agar Nabi Ibrahim menggagalkan niatnya itu. Dirayu Ibrahim, sadar Ibrahim. Kamu sadar tidak Ibrahim? Ismail kan darah daging kamu sendiri. Anak semata wayang, anaknya ganteng. Masa sih kamu tega mau dikorbankan? Itu iblis merayu-rayu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim waspada. Ini setan pasti akan menjerumuskan dia. Akhirnya dilempar setan itu. Dilempar sampai 7 kali. Disitulah kemudian menjadi tempat jumroh. Nabi Ibrahim jalan lagi, setan mengikuti lagi, dilempar lagi, jadilah jumrotul ula, wusta atau aqobah. Jadi melontar jumroh itu pertama kalinya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya ibu-ibu sekalian, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan haji itu menjadi satu kewajiban, bahkan ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun Islam. Yang keberapa? Halo, rukun Islam kelim. Berarti Ibu Hajah ini mau melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan rukun Islamnya. Syahadatnya sudah setiap saat, setiap hari, tiap sholat juga baca syahadat. Sholatnya 5 waktu, ya. Puasanya baru aja kemarin Ramadan. Masih punya hutang nggak? Alhamdulillah udah lunas katanya. Ya begitu, ya ONH juga lunas. Sholatnya, puasanya juga lunas. Kemudian apa? Zakat. Ya minimal zakat fitrah sudah ditunaikan. Sekarang tinggal rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud daripada Ibu Iin ini ya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian, apa sih haji itu? Kata ulama, yang dinamakan haji itu adalah qasdul baiti lin nusuk, berkunjung ke Baitullah untuk ibadah. Apa saja ibadahnya? Yang pertama ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Itu yang rukun. Yang wajibnya mabit di Muzdalifah, kemudian niat dari miqat, apalagi kemudian balang jumroh. Loh kau Ustaz, ada yang rukun, ada yang wajib. Begini, ini singkatnya ya Bu. Kalau rukun itu adalah ritual haji ataupun amalia haji yang harus dikerjakan dan tidak bisa diganti dengan dam. Dam itu denda. Seperti wukuf. Wukuf itu termasuk ruknul a'zam, rukun terbesar. Makanya tidak ada haji tanpa wukuf di Arafah. Artinya hajinya mutlak batal. Karena apa? Tidak bisa diganti dengan dam. Tidak bisa diganti dengan menyembelih onta, menyembelih sapi, tidak bisa. Pokoknya hajinya batal, harus diulang tahun depan. Itu wukuf di Arafah, termasuk tawaf ifadah. Kalau wajib harus dikerjakan, tapi boleh karena dalam kondisi tertentu, misalkan tenaganya sudah lemah, karena sudah sepuh, atau karena sakit berhalangan sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban seperti balang jumroh itu wajib. Itu boleh digantikan oleh orang lain atau dengan membayar dam, membayar denda. Ada menyembelih kambing, ada sedekah. Ya, sedekah seperti kita mengeluarkan zakat fitrah dan seterusnya, itu ada ketentuannya. Nah itu. Nah kemudian apa faedahnya dari haji ini Ibu sekalian? Kata Nabi SAW, man hajjah, barang siapa berhaji, falam yarfus, dia tidak melakukan rofas, berkata-kata yang menimbulkan dosa maksiat atau bicara yang menyakiti hati orang lah, walam yafsuk, tidak berbuat kefasikan, raja'an min dunubihi kayaumi waladatu ummu, dia akan kembali sepulang hajinya itu kayaumi waladatu ummu, dalam kondisi seperti dia baru terlahir dari rahim ibunya.
Maksudnya tanpa dosa. Syaratnya hajinya nomor 1 adalah semata-mata karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hikmah terbesar bagi para tamu Allah itu saat wukuf di padang Arafah. Sampai-sampai Allah itu mengumpulkan makhluk-makhluk yang ada di langit. Para malaikat semuanya dikumpulkan. Unzuru ila ibadi. Wahai malaikat, coba kalian lihat hamba-hambaku yang saat ini sedang wukuf di padang Arafah. Kalian lihat semua. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikat, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Semua tamu-tamu Allah yang pada waktu itu berkumpul di padang Arafah tanpa terkecuali semuanya mendapatkan ampunan Allah. Wala ubali, aku tidak peduli wahai malaikat, kata Allah. Aku tidak peduli seberapa banyaknya dosa yang pernah dilakukan oleh hamba-hambaku ini. Wa in kanat adada qutris sama, bahkan andaikan mereka punya dosa seperti tetesan-tetesan air yang turun dari langit, hujan. Ibu pernah menghitung berapa banyak hujan itu. Nah, itu gambaran dosa kita seperti itu. Nabi menggambarkan dosa kita seperti air hujan, Bu. Saking banyaknya. Coba ibu berapa kali berbuat dosa sehari? Berbuat dosanya setiap hari, setiap bulan? Apa setahun sekali? Atau jangan-jangan setiap detik? Yang benar setiap detik. Mungkin kita ini berbuat dosa setiap detik, bahkan setiap kejap mata kita. Setiap tarikan napas kita ada kesempatan untuk berbuat salah, betul tidak? Karena dosa itu ada 2 macam, dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama. Makanya melalui kemarin puasa Ramadan itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Halal bihalal adalah untuk menghapuskan, membersihkan dosa-dosa kita kepada sesama, kepada keluarga, kepada tetangga, ya, kepada siapapun orang yang pernah kita sakiti, baik itu dari lisan kita, dari gerak-gerik kita, dari perbuatan kita. Makanya dalam sebuah ungkapan, kullu bani Adam khotoun, semua anak Adam, semua manusia khotoun, pasti ada salahnya. Jadi tidak ada manusia super bersih, tidak punya dosa, tidak ada, illa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun Nabi, ya, ketika para sahabat bertanya tentang akhlak beliau, kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Wahai sahabat-sahabat Rasul, jika kalian pengen tahu bagaimana akhlak beliau adalah Al-Quran. Semua ajaran Al-Quran itu adalah akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Al-Quran berbicara tentang ibadah, Nabi, siapa yang mengalahkan kehebatan ibadahnya Nabi? Tidak ada. Jika Al-Quran berbicara akhlak, maka Nabi adalah orang yang paling mulia akhlak budi pekertinya. Jika Al-Quran berbicara tentang kedermawanan, loman, apa kalau orang sini? Pak Ulis, bager, mengucapkannya saja berat banget. Dermawan, Al-Quran bercerita tentang kedermawanan. Nabi itu adalah manusia paling dermawan. Ya, bahkan ada satu hadis yang menyatakan Nabi itu apa saja yang diminta oleh orang lain pasti diberikan. Makanya ada satu kisah, ada salah satu sahabat Nabi itu, ya mungkin kalau bahasa kita su'ul adab, tapi semuanya itu adalah karena memang dijadikan sebagai sejarah. Nabi itu punya jubah yang paling, kalau Pak Ustadz mungkin yang paling mahal lah, mungkin harganya di atas 1 juta, paling mahal. Tiba-tiba ada sahabat, ya Rasul, aku minta, dikasihkan. Padahal itu adalah pakaian terindah, pakaian paling bagus, paling mahal. Kalau kita gimana kira-kira? Gimana, Bu? Nggak dikasih. Makanya tidak bisa kita melampaui kedermawanan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan ketika Ramadan itu seperti angin yang meniup. Seperti angin yang meniup, kedermawannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ibu sekalian, hadrakumullah. Maka sebagai kalimat akhir dari walimah as-safar dan halal bihalal ini, kami semua berharap ya, mudah-mudahan Ibu Iin diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin oleh Allah, dimudahkan di dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, ya, diberikan kemudahan dan tidak ada halangan maupun arah yang melintang di perjalanan, sampai pulang kembali dalam keadaan sehat, kembali ketemu lagi dengan keluarganya, diberikan oleh Allah haji yang makbul, haji yang mabrur, haji laisa lahu jazaun ilal jannah, haji yang tidak ada balasannya oleh Allah kecuali surga. Masih banyak sebetulnya yang harus disampaikan ibu sekalian, waktunya sudah siap, gampang nanti diundang lagi. Ini GR. Ya, sampai di sana, terutama teman di tempat-tempat mustajabah. Tempat mustajabah ini di Mekah saja ya. Di Mekah itu banyak sekali. Pertama, tempat mustajabah kelas 1 itu adalah multazam. Coba diingat-ingat apa? Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya, hanya 1 meteran lebih. Itu tempat mustajabah. Kalau ada kesempatan syukur bisa kira-kira Uin masuk ke situ, setelah berada di sana di multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, berdoalah kepada Allah. Doanya mau ngapa? Doanya pertama, doa itu minta ditetapkan iman Islam gitu ya. Ya, kemudian doa apa saja silakan. Doakan keluarganya, doakan tetangganya, doakan saudara-saudara, doakan seluruh jamaah. Ya. Ya, pertama kali karena apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Rob, ampunilah tamu-tamu Allah dan ampuni semua dosa-dosa orang yang dimintakan ampun oleh tamunya Allah. Jadi ketika calon haji itu, orang berhaji itu berdoa, itu pun doanya diijabah oleh Allah. Doakan kami semua, mudah-mudahan ya sepanjang hidup kami diberikan kesempatan oleh Allah, walaupun hanya 1 kali, diberikan kesempatan bisa ziarah kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salat ahli samawati wal ardin alaihi wa ajri ya maulana lutfakal khafifi ma amuluhu minka ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qadra la ilaha illallah wa aghnina wa fadna wa fikna ma tardah wasrif anna su'a wa radu anil hasanain raihanati khairil anam wa amsa iri alihi wa ashabil kiram wa adkhilna jannata darussalam ya hayyu ya qayyum ya Allah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ij'al hajjaha hajjan mabrura wa sa'yaha sa'yan mashkura wa dhanbaha dhanban maghfura wa tijarataha tijaratan lan tabur ya nuran nur wa ya aliman ma fis sudur. Akhrijna ya Allah wa jami'al hadirin wal hadirat minadh dhulumati lan nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir